Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya saya perlu perkenalkan diri. Nama Muhammad Rosyidi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Serang. Baik, kita mulai dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai peradaban. Dengan demikian, pendidikan dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Paling tidak yang saya angkat dalam kesempatan ini ada 5 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kemerdekaan berpusat pada murid. Dalam artian bahwa seorang pelajar berarti memiliki kebebasan untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mengeksplorasi ide-ide tanpa adanya hambatan. Hal ini mendorong murid untuk mengembangkan pandangannya yang lebih luas dan mempertanyakan pengetahuan yang diberikan. Merdeka dalam pendidikan adalah akses terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Seorang pelajar ataupun seorang murid yang merdeka memiliki kesempatan untuk belajar dengan mendalam, mengikuti minatnya, dan mengembangkan potensi maksimalnya. Kemerdekaan mengajarkan seorang anak ataupun seorang murid untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran dan tindakan mereka. Mereka dapat mengatur waktu, merencanakan studi, dan mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah. Mereka tak hanya berarti kebebasan individu, tetapi juga keterlibatan dalam masyarakat. Seorang pelajar yang merdeka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti debat, kelompok studi, ataupun proyek komunikasi yang membantu dalam pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Kemerdekaan membantu dalam membentuk karakter pelajar seperti integritas, empati, kerja keras, dan etika. Mereka dapat memilih untuk melakukan hal-hal yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan lingkungan sekitar. Selain itu juga kemerdekaan pada murid akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa batasan. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan seni yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas dan passion. Yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Dalam artian bahwa mendidik itu merupakan sebuah proses memanusiakan manusia, bukan hasil, terutama yang berupa angka-angka. Akan tetapi pendidikan merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi yang ketiga adalah mengikuti perkembangan zaman. Yang dimaksud di sini adalah kita sebagai seorang guru haruslah membekali keterampilan kepada siswa kita sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Memberikan keterampilan serta kecakapan untuk abad 21 kepada mereka melalui pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Kita memfasilitasi siswa kita untuk bisa mencari sebuah materi dengan menggunakan gadget, handphone,
mereka masing-masing. Tentu dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik tetap dengan pengawasan kita, sehingga materi yang mereka dapatkan bisa luas dan tak hanya berpusat pada buku paket yang diberikan dari sekolah. Di satu sisi, dengan penggunaan teknologi menjadi hal baru bagi peserta didik. Di samping itu, kita sebagai guru juga bisa mengembangkan pembelajaran kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga pembelajaran kita lebih menarik dan membuat siswa tidak merasa bosan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya bahwa muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Dan yang kelima, sebagai bentuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembentukan budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dalam bentuk kognitif, karsa, efektif, sehingga menciptakan karya berupa psikomotorik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan di Indonesia, beliau juga menyampaikan sebuah pemikiran dalam pendidikan tentang trilogi semboyan pendidikan, di mana trilogi semboyan pendidikan ini kita sebagai seorang guru harus betul-betul memiliki dan menerapkannya dalam kehidupan kita selama kita berada di lingkungan sekolah khususnya. Di antara trilogi tersebut adalah yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo. Di depan memberikan contoh. Dalam hal ini, perilaku seorang pendidik yang akan menjadi teladan bagi peserta didik, karena sejatinya setiap apapun yang dilakukan oleh pendidik akan menarik perhatian dan contoh bagi peserta didik. Pendidik tidak bisa memerintahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang pendidik sendiri belum memberikan contoh kepada peserta didik. Dengan demikian, kepribadian seorang guru ataupun seorang pendidik harus mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dewasa, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, sebagai bentuk semboyan pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ingmadya Mangunkarso, yang artinya adalah di tengah memberikan semangat. Makna yang dapat kita ambil pada semboyan yang kedua ini adalah bahwa seorang guru ketika berada di tengah harus juga mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat. Seorang pendidik ataupun seorang guru jika berada di tengah-tengah peserta didiknya harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Ingmadya Mangunkarso erat kaitannya dengan kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama. Seorang pendidik berada di tengah-tengah orang yang dididiknya untuk membangkitkan semangat sebisa mungkin. Pendidik menanamkan pendidikan kepribadian kepada siswa meskipun tidak secara langsung. Pendidik yang dapat bekerja sama dengan peserta didiknya yang berada di tengah-tengah kelompoknya dan secara kooperatif berusaha bersama sambil membantu peserta didik. Yang ketiga,
tuturi handayani, yang artinya di belakang, memberikan dorongan. Dalam hal ini kita maknai bahwa seorang pendidik ataupun seorang guru harus mampu memberikan dorongan moral ataupun dorongan semangat, sehingga memiliki arti seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat untuk bisa bekerja dari belakang. Pendidik harus mampu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik dengan perhatian sepenuhnya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan. Pendidik memberikan kemerdekaan pendidikan melalui tanggung jawab kepada peserta didik untuk memperlihatkan kemampuannya. Sebagai seorang pendidik, berdiri di belakang, memberikan pengarahan, sebagaimana menumbuhkan dan merangsang setiap potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Berikutnya, bagaimana posisi kita? Guru sebagai pembelajar dan guru sebagai pembelajar bila dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini bisa kita maknai bahwa yang pertama, guru sebagai pembelajar adalah guru yang ideal, yang harus terus-menerus belajar dan mengembangkan diri di setiap saat dan dimanapun. Bukan hanya itu, guru juga harus mampu memiliki 4 standar kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan posisi kita sebagai guru, sebagai pembelajar, dapat diartikan bahwa guru harus menjadi pendidik yang tak pernah berhenti untuk belajar dan tidak ada kata menyerah dalam hidup agar dapat menjadi pendidik yang dapat menghantarkan siswa sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, dari uraian singkat yang telah saya paparkan tentang refleksi diri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat disimpulkan bahwa saya sebagai pembelajar dan pembelajar adalah sebagai seorang guru yang harus selalu berinovasi dan dapat menuntun murid agar lebih baik dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Saya akan belajar dan terus belajar. Sekian, terima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.